Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa kita ikut ambil bagian lagi di dalam Lentera GKJ Mergangsang. Saat ini seperti biasanya, sebelum kita mengawali aktivitas kita, mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur saat ini kami boleh dipersatukan di dalam Lentera GKJ Mergangsang. Dan pada kesempatan kali ini kami pun juga menyiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama menghayati firman yang Engkau berikan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada kesempatan kali ini diambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-12 dan 13. Firman Tuhan mengatakan, "Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." Demikian firman Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia itu adalah makhluk simbolis, di mana pengertian itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa manusia itu akan jauh lebih gampang mengingat simbol-simbol daripada ia harus mengingat atau mendengarkan. Seperti halnya ketika kita masuk di bulan Agustus, mungkin kita lupa kalau hari ini bulan Agustus. Tetapi ketika kemudian kita melihat bahwa di jalan-jalan itu banyak dipasang bendera-bendera merah putih, maka kita langsung mengingat, oh, ini adalah bulan Agustus, hari di mana bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya. Dan dengan ingatan itu, melalui simbol, kita kemudian dapat menyiapkan sikap kita untuk bersikap seperti apa di bulan Agustus. Paling tidak, satu hal yang bisa kita pelajari ketika kita masuk di bulan Agustus, kita mengingat tentang perjuangan para pahlawan yang rela mengorbankan dirinya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Contoh lain, ketika kita mengingat tentang cincin pernikahan. Ketika kita melihat sebuah cincin pernikahan yang ada di jari kita, bagi kita yang sudah menikah,
mungkin kita juga langsung akan teringat tentang janji suci. Oh, saya sudah menikah, saya sudah dipersatukan oleh Tuhan. Dan cincin itu kemudian mengingatkan kita tentang menjaga keutuhan rumah tangga. Atau mungkin juga simbol-simbol yang lain seperti halnya rambu-rambu lalu lintas, ataupun simbol-simbol yang sering kita jumpai di dalam kehidupan kita. Dan tadi saya katakan tujuan daripada simbol itu adalah mempermudah manusia dalam mengingat sesuatu. Hal yang kurang lebih sama juga dilakukan oleh Tuhan ketika ada di masanya Nuh. Dan seperti yang kita ketahui dalam bacaan kita saat ini, Tuhan itu memberikan simbol. Simbolnya adalah busur yang ditaruh di awan, yang kemudian kita maknai itu sebagai pelangi. Dan ketika kita melihat pelangi serta mengkaitkan hal itu di dalam firman Tuhan, kita langsung teringat, oh, pelangi itu merupakan busur Tuhan. Dan melalui pelangi itu kita kembali diingatkan tentang peristiwa banjir bah yang melanda kehidupan umat manusia pada zamannya Nuh, di mana pada saat itu banyak orang-orang yang tidak taat sama Tuhan. Kemudian Nuh diminta untuk membuat sebuah bahtera, dan akhirnya banjir itu melanda kehidupan bangsa yang tidak taat pada Tuhan. Ketika air bah mulai surut, Tuhan kemudian membuat sebuah perjanjian tidak akan memusnahkan lagi ciptaannya. Dan janji Tuhan itu kemudian disimbolkan dengan pelangi atau busur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak simbol-simbol yang ada dalam kehidupan kita. Dan mari kita bersama-sama juga mengingat akan hal tersebut. Bahkan kita juga harus mengingat simbol salib, karena melalui salib itulah kita beroleh keselamatan. Dengan kita memaknai sebuah simbol, maka disitulah kita dapat belajar nilai penting di dalam sebuah simbol. Dan mari kita hidupi nilai-nilai penting itu, sehingga apa yang boleh kita lakukan itu semakin berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena simbol-simbol yang ada dalam kehidupan kami mengingatkan kepada kami nilai histori yang sangat berharga. Dan hal itu membuat kami belajar tentang segala sesuatu, sehingga kami dapat mengambil hikmah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sama seperti halnya Tuhan yang memakai simbol pelangi atau busur untuk mengingatkan bangsa supaya tetap taat dan setia kepadamu. Dan biarlah melalui firman ini, kami pun juga selalu Tuhan ingatkan untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan, dan menjadikan setiap kehidupan kami berkenan bagi kemuliaan Kristus. Tuhan Bapa Surgawi, pada kesempatan kali ini kami hendak menyerahkan setiap kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih. Kami juga berdoa
untuk kehidupan bangsa Indonesia yang di bulan Agustus ini boleh merayakan kemerdekaannya. Dengan semangat berjuang untuk kesatuan Republik Indonesia, biarlah bangsa ini semakin tumbuh di dalam Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semangat memaknai simbol-simbol yang ada dalam kehidupan kita dan maknailah itu dengan positif. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.